Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Galilea Community of Christ. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita mau siapkan hati kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita meninggikan nama Dia, kita mengagungkan Dia, karena kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Haleluya. Sama-sama yang bersuka cita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama jemaat Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang bersuka cita sama-sama kita bermazmur di hadapan Tuhan, bersorak katakan haleluya. Hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya berubah. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan, amin, segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lebih sungguh lagi sama-sama yang percaya. Allah sanggup melakukan segala perkara, oh, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, terpuji namamu Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah hanya buat Tuhan Yesus kita. Haleluya.
kami rindu Tuhan untuk lebih dalam lagi Tuhan tinggal tetap bersama dengan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, tidak ada tempat yang paling aman selain berada di hadirat-Mu. Dan lingkupi setiap kami Tuhan dengan sayap-Mu Tuhan, dan naungi kami Bapa. Dan ketika badai itu datang, kami akan terbang tinggi bagai Raja Wali dengan kekuatan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, dan ku tenang sebab Kau Allahku. Bawa kami Tuhan untuk dekat padamu Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu. Di saat badai, oh di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau lebih sungguh lagi. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kembali kita angkat pujian ini. Lingkupi kami Tuhan. Oh, lingkupi sebab Kau Allahku. Haleluya. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu ku lewati semua. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Mari kita sembah Dia. Angkat syukur-Mu sebab Engkau Raja kami, penolong kekuatan kami, Kau menghibur kami. Yesus, hosana bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari pun dimanapun kau saat ini berada, jemaat Tuhan, apapun pergumulanmu, apapun rasa sakit dalam hidupmu, mari kita taruh pengharapan kita hanya pada Tuhan. Dan tetap percaya bahwa Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup menjamah setiap kita. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lebih sungguh lagi, sama-sama katakan hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Yes, I believe in you, Lord. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Berikan sorak-sorai yang meriahnya buat Tuhan Yesus kita. Terpuji namamu Tuhan. Ya baik Bapak Ibu, Shalom. Kita boleh bertemu lagi di hari ini, hari Minggu. Kita boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan saya percaya kita semua ada sukacita, amin. Kita datang beribadah bukan karena kegiatan rutinitas, tapi kita datang beribadah karena kita membutuhkan Tuhan, amin. Kita bersyukur kita masih ada di hari ini dan kita masih boleh beribadah. Kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Nanti saya juga ingatkan Bapak Ibu ada perjamuan kudus ya, siapkan elemen perjamuan kudus. Nanti kita akan seperjamuan dengan tubuh darah Kristus. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa mendahului membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersukacita karena kami boleh ada di hari Minggu, kami boleh beribadah kepadamu, dan karena itu kami rindu akan firman-Mu. Firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami kepada kebenaran. Sebab itu urapi kami, buka hati pikiran kami. Firman-Mu akan mendewasakan kami dan akan merubah pola pikir kami, merubah hidup kami. Bahkan firman-Mu berkuasa untuk memulihkan keadaan kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Setiap mereka jemaat yang mendengar, mereka diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata, amin. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bapak Ibu, hari ini saya akan bicara tentang kunci berkat. Nah, kalau bicara tentang berkat ya, bagaimana mendapat berkat, kunci berkat, pasti kita senang mendengar. Nah, Bapak Ibu, seperti yang dikatakan tadi, Yesus Kristus telah membuat ini. Yaitu apa? Di ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi orang yang digantung di kayu salib itu dalam pemahaman itu adalah orang yang terkutuk. Nah, Yesus ambil alih itu, yang sesungguhnya kita yang seharusnya digantung di kayu salib karena kita adalah orang-orang yang durhaka dan terkutuk. Tetapi Yesus ambil alih. Ya, Kristus telah membuat ini, telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dan di ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini, ya, membuat Dia tergantung di kayu salib supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak Ibu, selama kita hidup di dunia ini, kita tidak luput dari yang namanya kebutuhan, betul? Keperluan dan juga sekaligus keinginan. Ya kan, keinginan dan kebutuhan itu sangat beda tipis. Kita tidak bisa lagi membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Ya kan, kadang-kadang kebutuhan kita pikir keinginan ya jadi kebutuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, yang pasti selama kita hidup di dunia ini, 3 hal itu, kebutuhan, keperluan, dan keinginan. Nah, karena itu semua orang mau diberkati atau mau menerima berkat. Saudara mau diberkati? Saudara mau menerima berkat? Nah, karena itu judul firman Tuhan ini adalah kunci berkat. Amin. Apa Bapak Ibu? Kunci berkat. Kalau kita sudah mendapat kunci berkat, maka berkat Tuhan pasti terbuka dan melimpah dalam hidup saudara dan saya. Amin. Nah, dalam ayat yang kita baca dikatakan bahwa berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain dalam terjemahan lama itu diterjemahkan dengan kata orang kafir. Jadi berkat Abraham sampai kepada orang kafir, ya. Itu dalam terjemahan lama, tapi dalam terjemahan baru dikatakan bahwa bangsa-bangsa lain. Nah, pengertian kafir di sini adalah orang-orang di luar keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Secara lahiriah kita bukanlah keturunan Abraham, tetapi secara rohaniah di dalam Kristus Yesus kita menjadi keturunan Abraham. Amin. Berkat Abraham bukan hanya berkat jasmani Bapak Ibu ya, tetapi juga berkat rohani. Ada 3 berkat, berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi. Dan berkat terbesar yang kita terima sebagai keturunan Abraham rohani adalah berkat keselamatan. Berkat apa? Keselamatan. Ini yang paling penting, paling utama. Nah, tema terbesar dalam Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu adalah rencana dan penggenapan penyelamatan Allah atas semua manusia melalui keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus pasti diselamatkan. Yang tidak percaya binasa. Ya. Sekali lagi, yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya mampus, orang Manado bilang. Oleh sebab itu, ya kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Mungkin ada konsep keselamatan, mungkin ada kemungkinan keselamatan, tetapi jaminan nggak ada. Ini di dalam Yesus ada jaminan keselamatan, ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh sebab itu, mari kita akan melihat ya, ada beberapa kunci rahasia berkat yang ditulis dalam Alkitab ya. Kalau kita lihat satu persatu, yang pertama, kunci berkat pertama, mau tahu ya Saudara ya? Mau tahu atau sekedar tahu atau mau tahu banget ya? Haleluya ya.
Nah, saudara, yang pertama, kunci berkat yang pertama adalah beribadah. Apa Bapak Ibu? Beribadah. Kita baca di Keluaran pasal 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah, wajib beribadah, ya kan? Harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini sangat jelas tertulis di Keluaran pasal 23 ayat 25. Nah, dalam beribadah kita tentu menghormati, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Janji Tuhan bagi mereka yang beribadah adalah Tuhan memberkati sandang, pangan, dan juga papan. Yaitu apa? Makanan, minuman, pakaian, dan semua kebutuhan kita. Bukan hanya itu Bapak Ibu, tetapi semua jenis virus sakit penyakit dilalukan dari tubuh kita. Amin? Amin? Iya, itu janji Tuhan. Namun, di samping itu, kita perlu menjaga pola makan yang sehat. Amin? Nah, itu dia. Iya, kita juga harus menjaga pola makan kita, ya kan? Menjaga kesehatan kita. Nah, beribadah, mencari Tuhan, ini sangat penting dan harus menjadi yang utama, menjadi kebutuhan. Amin? Ya. Karena itu di dalam Matius pasal 6:33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi setelah Yesus bangkit dari kubur, Dia tidak hanya lagi mendemonstrasikan mujizat, perhatikan, tetapi Yesus lebih banyak berbicara tentang kerajaan surga. Kita adalah warga kerajaan surga dan Tuhan adalah raja kita. Amin apa amin? Karena itu kita sangat bergantung kepada Tuhan. Amin. Dia adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Karena itu kita harus selalu dekat dengan Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan berdoa kepadanya. Jadi yang pertama, kunci berkat yang pertama apa? Beribadah. Itu. Jadi kunci berkat yang pertama harus beribadah. Dia memberkati roti makananmu, memberkati air minumanmu, dan dijauhkan daripadamu sakit penyakit. Kuman virus sakit penyakit dilalukan dari kita. Amin. Nah, yang kedua, kalau kita lihat Amsal 10 ayat 4, dikatakan begini, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, ini dia. Yang kedua adalah bekerja. Semua orang tentu mau menjadi kaya. Bertambah kaya semakin kaya. Gak ada yang salah dengan kemauan itu. Bahkan Tuhan yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Dan kalau saudara mau kaya, itu sebenarnya kemauan Tuhan. Kita semua tentu mau menjadi kaya. Tidak ada yang salah, menjadi kaya bukan dosa. Iya kan? Dan saya pikir bukan hanya mau jadi kaya, jadi cukup kaya, ya kan? Sangat kaya, bukan hanya cukup kaya, ya, iya, haleluya. Tetapi kita mau kaya raya, haleluya, ya. Saudara mau kaya, cukup kaya atau kaya raya? Nah, itu dia saudara ya. Sebab orang kaya raya ini cenderung, ya apa? Nah, ini dia. Yang salah di sini adalah ketika kita mulai melupakan Tuhan. Itu yang salah. Menjadi kaya, sangat kaya, itu tidak salah, bukan dosa. Tetapi kecenderungan ada banyak orang ketika dia mulai cukup kaya, bahkan sangat kaya, nah kecenderungan melupakan Tuhan dalam hidupnya, ini yang gak boleh. Itu yang salah. Mereka lebih apa? Mengandalkan kekuatan dan kekuatan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan Tuhan. Ya, saya sih belum menemukan orang kaya seperti itu ya. Yang saya temukan banyak orang kaya yang sangat peduli dengan Tuhan, yang support pekerjaan Tuhan, termasuk pelayanan yang saya lakukan. Tapi di luar sana ya, orang-orang yang bukan di dalam Tuhan, tentu karena mereka tidak mengenal Tuhan,
Ya kan? Jadi ketika mereka kaya, mereka melupakan Tuhan. Atau mungkin juga ada orang Kristen yang ketika kaya, dia melupakan Tuhan. Ada? Ya saya nggak tahu hal itu karena saya tidak mau menghakimi. Selama yang saya tahu, ada banyak orang kaya yang punya hati melayani Tuhan. Ada banyak orang kaya yang hatinya betul-betul mau support pekerjaan Tuhan. Dia bukan saja mensupport tapi terbeban. Beda loh kalau terbeban itu ya. Kalau dia terbeban itu dia bukan saja berdoa, tapi dia juga terlibat ya secara aktif begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama kunci berkat adalah beribadah, yang kedua adalah bekerja. Nah, dari Alkitab secara khusus Amsal yang kita baca tadi di Amsal 10 ayat 4, kita mengetahui bahwa salah satu kunci menerima berkat Tuhan adalah bekerja. Amin. Amin. Bekerja. Nah, Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 menyampaikan bahwa seorang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kita dituntut untuk bekerja. Allah menghendaki kita bekerja, sebab Allah pun bekerja. Amin. Karena pekerjaan Allah, maka setiap hari kita bisa menikmati sinar matahari. Karena pekerjaan Allah, maka kita juga bisa menikmati bulan, air, dan sebagainya dan sebagainya. Ya kan? Seandainya tidak ada air, tidak ada matahari, maka hidup kita pasti sulit. Atau seandainya Tuhan tidak bekerja memberikan oksigen setiap hari, maka kita pasti mati. Jadi, dengar baik, perhatikan Allah kita, Allah yang bekerja. Amin. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Maka Tuhan tuntut saudara dan saya supaya bekerja, bahkan bekerja dengan cekatan, ya kan? Bekerja dengan cekatan, ya. Orang sekarang bilang bekerja dengan cerdas. Haleluya. Jadi yang pertama kunci berkat itu apa? Beribadah. Yang kedua yaitu bekerja. Yang ketiga nih ya. Kita lihat di dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Yang mau saya katakan kunci berkat yang ketiga adalah menabur. Apa Bapak Ibu? Menabur. Ketika saudara menerima berkat, sisihkan dan sediakan benih untuk ditaburkan. Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini luar biasa. Jadi yang ketiga, kunci berkat yang ketiga adalah menabur. Kisah nyata, ya, ada satu kesaksian dari sebuah keluarga di jemaat tertentu. Ya, mereka berkorban materi dan tenaga untuk renovasi gedung gereja dan juga membersihkan ruangan gereja setiap harinya. Nah, hampir setiap hari mereka datang untuk melihat keadaan gereja dan untuk membersihkannya. Lalu hamba Tuhan di gereja itu memperhatikan dengan baik ya bagaimana ya Tuhan sangat memberkati keluarga itu. Ya. Mereka memiliki usaha laundry kiloan begitu ya. Nah, biasanya maksimal orderan setiap hari hanya 30 kg per hari ya. Tetapi setelah menabur, memberi ya, baik itu tenaga dan juga harta bagi pekerjaan Tuhan, maka sekarang sedikitnya 100 kg orderan laundry setiap harinya.
Jadi ada peningkatan yang signifikan. Nah karena itu Bapak Ibu biasakan untuk tidak menghabiskan berkat untuk diri sendiri, untuk diri kita sendiri. Tetapi sediakanlah untuk benih, ya kan? Untuk dibagikan kepada orang lain, untuk ditabur di ladang Tuhan, untuk dipersembahkan ke gereja, dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan atau kepada hamba Tuhan, bisa ya saudara bisa memberi secara langsung kepada hamba Tuhan dan kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan tentunya ya, yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Nah mari kita belajar untuk memberi persembahan khusus atau korban, biasanya disebut dengan korban tatangan, ya kan? Ada korban tatangan itu ya Bapak Ibu. Nah menabur atau memberi ini adalah sebuah kunci untuk membuka lebar-lebar berkat Tuhan. Jadi ingat, kunci berkat yang pertama adalah beribadah, yang kedua bekerja, yang ketiga menabur. Amin. Nah, menabur. Siapa yang memberi akan diberi, ya. Nah, yang keempat. Nah, berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita harus berdoa. Orang yang gemar berdoa tidak khawatir akan hidup ini. Berdoa berarti kita berhubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan adalah sumber berkat. Amin. Kalau kita dekat kepada Tuhan dalam doa, maka berkatnya pasti dicurahkan dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau saudara mau berhasil, perhatikan hal itu ya. Jadi itu kuncinya beribadah, apalagi bekerja, menabur, dan juga berdoa dan bersyukur. Haleluya. Ya. Mari kita belajar untuk melakukan hal itu. Beribadah, bekerja, menabur, berdoa dan bersyukur. Amin. Saya percaya bahwa kalau itu kita lakukan, maka berkat pasti menjadi bagian saudara saya. Amin. Jadi saya kira tidak usah panjang-panjang hari ini. Kunci berkat ya yang saya sampaikan hari ini adalah 4. Beribadah, bekerja, menabur, berdoa, dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami hari ini belajar yaitu kunci berkat. Kami harus beribadah, kami menabur, bekerja, kami menabur, juga diajarkan berdoa dan bersyukur. Terima kasih karena Engkau sudah menebus kami supaya di dalam Engkau berkat Abraham sampai kepada kami, dan karena itu selama kami hidup kami percaya berkat-Mu tersedia sebab Engkau datang supaya kami hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terpujilah Engkau, dan sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu. Namun sebelumnya kami akan memberikan persembahan, kami akan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Dan karena itu Engkau akan memperhatikan setiap mereka yang menabur, mereka yang memberi dari kelebihan atau memberi dari kekurangan Tuhan kenal. Dan karena itu kiranya mereka bukan saja memberi karena terpaksa, tetapi dalam kesadaran mereka sadar bahwa ketika menabur mereka pasti akan menuai. Sebab itu hamba berdoa setiap taburan yang diberikan, sebesar apapun yang mereka berikan, setiap rupiah, dolar ataupun euro yang mereka tabur untuk pekerjaan Tuhan melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, Tuhan kembalikan 30, 60, 100 kali ganda. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang kekurangan. Apa yang mereka kerjakan berhasil. Di dalam nama Yesus, sambil kami memberi persembahan, kami juga akan siapkan diri seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan.
Saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan setiap kita. Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk boleh memberikan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah diberkati Tuhan, orang-orang yang telah dibebaskan Tuhan, kita memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, bahkan perpuluhan untuk mendukung pelayanan gereja kami, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan via transfer pada nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang memberkati. Kita mau siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan hosti dan anggur yang ada di rumah untuk sama-sama kita menyatu dalam sakramen yang kudus, dalam sakramen perjamuan kudus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dengan segenap hati sama-sama, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ya baik Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih untuk taburan benih yang saudara tabur kepada pekerjaan Tuhan melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Itu juga yang membiayai seluruh operasional gereja Galilea Community of Christ, juga pekerjaan Tuhan yang lain, yang juga pekerjaan misi, juga membangun channel Galilea Network ya. Dan setiap benih yang ditabur kami doa supaya tetap dikembalikan Tuhan 30, 60, 100 kali ganda. Doakan kami juga supaya kami mampu untuk memperpanjang kontrak daripada gedung ini, atau kami bisa memiliki secara permanen ya. Tuhan kirim tiang-tiang finansial untuk beli 1 unit ruko ya kan. Saya pikir bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang penting bagi kita adalah berdoa, walaupun tidak punya dasar ya. Maksudnya tidak punya dasar sini, tidak punya uang yang cukup, tidak punya kekuatan finansial, tetapi kami percaya Tuhan sanggup menyediakan. Kalau belum bisa beli ya diperpanjang kontraknya. Nah bagi Bapak Ibu yang telah menabur untuk pekerjaan Tuhan, sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan diri untuk kita seperjamuan dengan tubuh darah Kristus. Siapkan elemen perjamuan kudus. Saya baca dulu di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ya, pada ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi
peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu, saya jemput kita berdiri, ambil hosti, kita pegang dengan tangan kita angkat di atas kepala kita, katakan apa yang saya katakan, mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU. Tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman virus sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat. Aku disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Firman yang menjadi daging, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. 1 Korintus 11 ayat 25, demikian juga Yesus mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu, kita ambil anggur dibentuk menjadi darah Kristus, kita angkat di atas kepala kita, kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna, aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol, sel-sel darah merah, darah putih, sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Aku percaya Tuhan memperbesar kapasitasku. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa yang aku kerjakan berhasil. Mujizat terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menjaga keluar masuk kami. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Kristus. Mari Bapak Ibu, kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Firman-Nya berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita, sekalipun kita harus berjalan melewati lembah kekelaman. Tidak perlu takut sebab Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Dia menyediakan segala yang kita perlu. Dia tidak pernah membiarkan meninggalkan kita.
Baik Bapak Ibu, mari kita datang dengan penuh kerendahan hati. Kita mengucap syukur, kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kami. Maka yang sakit sudah disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat sudah diberikan kelegaan. Yang terikat oleh dosa sudah dilepaskan di dalam nama Yesus. Hari ini kami menerima pemulihan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, kesehatan dipulihkan, masa depan dipulihkan, suami istri dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap mereka yang datang beribadah kepadamu, yang sudah memuji, menyembah, mendengar firman Tuhan, bahkan yang sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Setiap mereka yang sakit, aku doa di dalam nama Yesus, mereka menerima kesembuhan. Pengurapan Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki mereka terima. Pengurapan kesembuhan mereka peroleh dalam nama Yesus. Mujizat kesembuhan mereka terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan mereka yang sudah menabur untuk pekerjaan Tuhan, yang mereka transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, Tuhan kenal setiap mereka. Berapapun yang mereka tabur, itu mereka beri dengan penuh sukacita, dan Tuhan akan mengembalikan 30, 60, 100 kali ganda di dalam nama Yesus. Setiap mereka tidak kekurangan, setiap mereka tidak miskin, setiap mereka tidak sakit-sakitan di dalam nama Yesus. Mereka yang memberi dengan sukacita, Tuhan Engkau mengenal mereka. Dan karena itu jawab doa-doa mereka dan kebutuhan mereka Tuhan penuhi di dalam nama Yesus. Kami terus berdoa untuk Galilea Community of Christ. Tuhan terus berkati, dan juga Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Kami doa untuk kami sekiranya bisa memiliki 1 unit ruko, supaya kami bisa melakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan, kiranya kami masih ada di tempat ini, dan sekiranya kami belum bisa memiliki secara permanen, membeli 1 unit, kami bisa memperpanjang kontrak, sebab akan berakhir kontraknya. Tuhan Engkau kirim tiang-tiang finansial dan memberkati sehingga kami bisa ada di sini dan terus melakukan pekerjaan Tuhan untuk banyak hal. Diberkati setiap mereka, dan Tuhan program Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, Tuhan berkati juga channel Galilea Network supaya terus diberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Siapapun yang mengikuti tayangan di channel Galilea Network, apakah itu ibadah ataupun sahabat Galilea yang tayang setiap hari Sabtu sampai Senin sampai Sabtu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, Tuhan Engkau terus memberkati setiap mereka. Tuhan mengenal mereka di dalam nama Yesus. Juga pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman, diberi semangat, diberi ide-ide, diberikan inspirasi, diberikan tambah-tambahkan kecerdasan, hikmat, marifat yang dari surga di dalam nama Yesus. Biar setiap pelayanan yang dibuat akan menjadi berkat bagi banyak orang, menjangkau jiwa-jiwa untuk datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa dan negara di mana kami berada Tuhan berkati, secara khusus untuk Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Menjelang pemilu 2024, Tuhan berkati setiap tahap pemilu, hadirkan pemimpin takut akan Tuhan, dan juga keamanan untuk Indonesia menghadapi pemilihan umum tetap kondusif. Engkau bersama TNI dan Polri menjaga bangsa ini dari rongrongan, dari oknum-oknum tertentu yang hendak mengkacaukan bangsa ini. Kami patahkan dalam nama Yesus. Dan mereka yang punya niat jahat, membuat rusuh, kami patahkan dalam nama Yesus. Hadirkan pemimpin yang benar-benar Tuhan urapi di dalam nama Yesus untuk kesejahteraan bangsa ini.
Di dalam nama Yesus setiap elemen bangsa ini diberkati, anak bangsa diberkati, pemerintah yang ada Tuhan berkati. Dan juga kami terus berdoa Indonesia akan terus maju dan menjadi negara yang benar-benar diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang sedang memikirkan hal-hal yang negatif, yang melarang untuk beribadah, yang menutup rumah-rumah ibadah, Tuhan jamah mereka, Tuhan beri kesadaran kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Indonesia tetap negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI harga mati, dan setiap anak bangsa tetap menjalankan ibadah menurut keyakinan masing-masing dengan bebas dan saling menjaga toleransi di antara sesama umat beragama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan hamba berdoa menjumpai mereka yang berada dalam pergumulan hidup, entah itu sakit penyakit, entah itu masalah finansial, pekerjaan, masalah rumah. Tuhan menjumpai mereka, Tuhan buka tingkap langit, curahkan berkat atas mereka, dan yang sakit disembuhkan, yang menganggur dapat pekerjaan di dalam nama Yesus, yang bergumul dengan jodoh berikan pasangan yang sepadan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Tuhan memperbesar kapasitasmu. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Apa saja yang engkau kerjakan berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah semuanya itu. Aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Terima kasih untuk kebersamaan dalam ibadah hari ini, dan terus ikuti channel Galilea Network setiap Senin sampai Sabtu, tayangan Sahabat Galilea 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan salam sehat dari kami. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah
ibadah kita telah selesai. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan shalom.